Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5634. Kelahiran Changhe. Mata air dan air sungai saling bersentuhan. Saya sedang melebur ribuan jalan di dunia bawah. Saya ingin tahu di mana jalur sungai Huangquan ini. Di bawah penindasan tiga kekuatan ilahi teratas, kekuatan jalan Qin Chen langsung bergabung ke sungai Huangquan. Ledakan. Seluruh sungai Huangquan merasakan serbuan benda asing dan mendidih dengan hebat. Oh, apakah kamu masih menolak? Qin Chen terkekeh, dan tiba-tiba mengangkat pedang anti pembunuhan di tangannya, lalu menusuk ke sungai Huangquan di depannya. Berdengung, dalam jarak 100 kaki, kerusuhan sungai Huangquan menjadi tenang seketika di bawah hembusan pedang ilahi pembunuh terbalik. Ledakan. Di dalam pedang ilahi pembunuh terbalik, istana megah itu melayang dan sedikit bergetar, memancarkan aura yang menakutkan. Di bawah nafas ini, sungai Huangquan dalam radius 100 kaki menjadi tenang seketika, dan ditekan oleh nafas mengerikan dari pedang ilahi pembunuh terbalik. Pedang ilahi pembunuh balik adalah senjata ilahi Kaisar Dewa Pembunuh Balik saat itu. Itu adalah kekuatan mengerikan yang telah memasuki alam dewa. Meskipun tempat ini adalah takdir Huangquan He, di bawah aura menakutkan dari pembunuh balik membunuh pedang ilahi, yang jauh lebih unggul, air sungai Huangquan tenang. Ditekan dengan kuat. Terima kasih, Tuhan kecil. Qin Chen terkekeh saat sungai Huangquan ditekan, kesadarannya berubah menjadi tentakel yang menakutkan, yang langsung menembus ke dalam sungai Huangquan. Ledakan. Dalam sekejap, gambar kuno muncul di depan mata Qin Chen. Ini adalah dunia yang gelap, antara langit dan bumi yang tak berujung, tidak ada yang lain selain kegelapan. Kegelapan yang tak ada habisnya. Dalam kegelapan ini lambat laun terdengar suara retakan, awalnya suara retakan tersebut hanya sebesar retakan cangkang telur, namun lama-kelamaan suara retakan tersebut semakin kuat. Pada akhirnya, boom, boom, seluruh dunia benar-benar mendengar suara gemuruh yang dahsyat seperti tanah longsor dan tsunami. Di langit gelap yang tak berujung, retakan muncul. Dan cahaya kacau dan berkabut menyebar dari kegelapan. Menyerahkannya. Kemudian, langit dan bumi seakan terpisah, yang satu terbit dan yang lainnya tenggelam. Rasanya seperti seseorang sedang membuka langit. Lambat laun, Qin Chen melihat dengan jelas bahwa ini bukanlah seseorang yang membuka langit sama sekali, karena ia melihat di ujung celah tersebut, seolah-olah ada dunia yang penuh cahaya. Dunia ini makmur, megah, dan penuh vitalitas. Namun dunia ini semakin menjauh dari dunia yang dinamis, sedikit demi sedikit dikucilkan, seolah-olah dunia ini sedang tenggelam tanpa akhir, tanpa harapan sama sekali. Samar-samar, dia tampak melihat sepasang mata indah menatap dunia yang semarak ini. Saat dunia ini menjauh, secara bertahap, dunia ini sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan dan dipenuhi dengan keputusasaan. Ini adalah dunia yang ditinggalkan dan tanpa harapan. Tiba-tiba suatu hari, saya tidak tahu apa yang terjadi, suara gemuruh datang dari ujung langit, dan bayangan hitam menjadi hidup di dunia ini, dan dia melihat ke langit dan meraung. Bayangan hitam ini terus mengoyak kekacauan dan membuka langit dan bumi, ia meraung dan meraung, seakan penuh keengganan, dalam perjuangannya, langit langsung ditembus. Pada saat langit dan bumi ditembus, dunia ini seakan-akan langsung terhubung dengan dunia terang di kejauhan, dunia terang itu seakan-akan terjerumus ke dalam perang. Dan kekacauan pun lahir di mana-mana. Seolah-olah dia memahami sesuatu, bayangan hitam di langit sepertinya memiliki beberapa wawasan. Dia melambaikan tangannya yang besar. Antara langit dan bumi,
Kekosongan retak dan energi kekacauan jatuh, berubah menjadi sungai yang panjang. Sungai-sungai yang panjang ini terus berlanjut. Berkelok-kelok menuju kehampaan yang tak ada habisnya. Itu menyebar dan secara bertahap membentuk sungai panjang yang dalam dan kuno yang membentang di seluruh dunia gelap. Dalam proses lahirnya sungai tak berujung ini juga bermunculan beberapa sungai panjang lainnya, namun sungai-sungai panjang ini semuanya merupakan kegagalan dari sungai panjang yang paling megah ini. Lahir dari kekacauan dan lenyap dari kekacauan, dan memiliki sebagian keagungan tersebut. Kekuatan sungai, tapi belum lengkap. Seperti anak sungai yang bercabang dari sungai panjang paling kuno ini, lambat laun membentuk ciri khasnya sendiri. Dan terbukanya sungai besar ini secara bertahap juga membawa vitalitas yang sangat berbeda bagi dunia ini. Kehidupan demi kehidupan lahir dari sungai yang panjang ini, membentuk kehidupan unik di dunia ini dengan takdir yang unik. Saya tidak tahu bagaimana waktu akan tenggelam. Kekacauan tidak memiliki surga. Makhluk hidup lahir dari sungai yang panjang, dan lambat laun dunia menjadi hidup, dan semua ras dan makhluk pun lahir. Satu demi satu, makhluk yang tak tertandingi memahami aturan jalan raya, memahami asal-usul langit dan bumi, dan mulai berkeliaran di dunia yang luas ini. Ada juga beberapa makhluk purba yang secara tidak sengaja bersentuhan dengan anak-anak sungai gagal yang dihasilkan saat sungai Changhe lahir. Dan lambat laun memperoleh kesaktian yang menembus langit dan bumi. Suatu hari, di depan anak sungai tertentu dari sungai yang panjang, tiba-tiba sekelompok makhluk datang ke sini, masing-masing tampak gembira, dan kemudian mereka mulai bertarung dengan sengit. Darah mengalir seperti sungai, dan sekelompok makhluk bertarung dengan kecerdasan dan keberanian, bertarung di semua sisi. Akhirnya, sesosok makhluk keluar darinya. Dengan ekstasi, kehati-hatian, dan ambisi, ia bersentuhan dengan sungai yang panjang ini dan menjadi pemenang. Ledakan. Adegan itu tiba-tiba berakhir ketika sesosok tubuh bersentuhan dengan anak sungai ini. Mata Qin Chen bingung pada awalnya, tetapi segera kembali jernih. Adegan-adegan sebelumnya bergema di benaknya, seolah-olah itu selamanya, tetapi bertahun-tahun telah berlalu, dan itu sepertinya hanya sesaat. Qin Chen bangun. Dunia yang ditinggalkan, sungai panjang yang membentang melintasi langit dan bumi, bayangan gelap yang menciptakan dunia. Sungai orang mati. Sungai mata air kuning. Sungai yang terlupakan. Gumam Qin Chen. Pada saat ini, dia sepertinya memiliki pemahaman dalam pikirannya. Dunia yang ditinggalkan ini kemungkinan besar adalah dunia bawah, dan dunia yang terbentang di seluruh dunia. Dunia sungai yang luas adalah sungai kematian, proses kelahiran langit dan bumi. Proses kelahiran. Anak sungai yang gagal adalah Sungai Huangquan. Sosok yang secara tidak sengaja masuk ke Sungai Huangquan adalah Kaisar Dunia Bawah. Qin Chen sepertinya memahami sesuatu saat ini. Pada saat ini, Qin Chen melihat lagi, dan sungai Huangquan di depannya tampak tidak lagi sedingin, gelap, dan dalam seperti sebelumnya, melainkan memiliki pesona yang unik. Sungai panjang yang lahir saat dunia bawah dibuka mengandung sebagian misteri sungai undet. Jika tebakan saya benar, maka sungai Huangquan ini kemungkinan besar adalah anak sungai yang dihasilkan saat sungai mayat hidup lahir. Jika begitu, Qin Chen tiba-tiba menunduk dan melihat dunianya yang kacau. Senyum. Qin Chen mengangkat tangannya dan tiba-tiba muncul di sampingnya sambil tersenyum. Saat Xiao Xiao muncul, Huangquan He, yang awalnya tampak melawan di bawah tekanan pedang ilahi anti pembunuhan, benar-benar melihat keberadaan yang membuatnya takut dan terdiam sejenak. Tenang, damai, bahkan dengan sedikit sanjungan dan sanjungan, senyum itu menyebar ke arah senyuman sedikit demi sedikit, sangat intim. Seperti yang diharapkan. Qin Chen tertegun sejenak ketika melihat pemandangan ini, lalu tersenyum. Boom, dia melangkah ke sungai Huangquan sambil tersenyum.
Sungai Huangquan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tidak lagi menunjukkan permusuhan terhadapnya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk bergegas menuju dia. Ayo! Qin Chen mengangkat tangannya, dan kekuatan Sungai Huangquan mengalir di telapak tangannya, kekuatan mengerikan Taoisme yang terkandung di dalamnya dengan cepat dirasakan oleh Qin Chen. Luas dan megah. Sungai Huangquan ini memang merupakan anak sungai Necronomicon yang gagal, kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat pikiran Qin Chen bergemuruh, seolah sedang melihat dunia baru. Tidak bagus. Melihat Sungai Huangquan yang mengelilingi tubuh Qin Chen dan aura Tao abu-abu mengalir di sekitarnya, mata Kaisar Netherworld, yang bertarung dengan Kaisar Yan Po, tiba-tiba melebar. Dan dia tidak bisa menahan perasaan cemas dan takut di dalam hatinya. Ini, bocah Qin Chen, apakah dia memahami kekuatan Sungai Mata Air Kuning dan menggabungkannya dengan air Sungai Mata Air Kuning? Tidak, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia, seseorang dari Sungai Mata Air Kuning? Dunia duniawi, menyatu dengan benda mati dan dunia bawah seperti air Sungai Mata Air Kuning dengan mudahnya. Sial, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita terus seperti ini, aku, Huangquan He, akan kabur bersama yang lain. Kaisar Netherworld tiba-tiba mengertakkan giginya dan tiba-tiba menatap Kaisar Yan Po. Yan Po, anak pengkhianat, kamu berkolusi dengan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung untuk menjebak ayahku. Selama bertahun-tahun, ayahku menganggapmu sebagai miliknya, tetapi kamu memperlakukanku seperti ini. Hari ini, ayahku akan bertindak untuk surga dan membunuhmu, anak pengkhianat. Rong! Kaisar Dunia Bawah tiba-tiba meraung, dan meledak tubuh jiwanya, yang telah ditekan oleh monumen jiwa Yan, tiba-tiba menjadi kuat pada saat ini, meledak dengan cahaya hitam tak berujung. Langsung merobek pengepungan benang jiwa yang tak terhitung jumlahnya di jiwa Yan monumen. Kaisar Yan Po tampak terkejut dan berkata dengan tidak percaya. Kamu hanyalah raga jiwa, bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari penindasan senjata jiwa monumen jiwa Yan dengan begitu mudah? Monumen jiwa Yan adalah harta jiwa yang paling berharga. Kaisar Netherworld hanya memiliki satu sisa jiwa yang tersisa. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat dengan mudah melepaskan diri dari penindasan monumen jiwa Yan ketika dia sebelumnya ditekan. Tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, Kaisar Yan Sol tiba-tiba melihat Yan Sol Stele di bawah kendalinya. Dari kedalaman Yan Sol Stele, ada kekuatan aneh yang menembus udara. Yang melakukan kontak dengan Kaisar Netherworld. Tidak, monumen Yan Hun ini, apa yang kamu lakukan padanya? Kaisar Yan Po memandang Kaisar Netherworld dengan ekspresi ngeri, dalam benaknya, dia memikirkan kemungkinan yang tidak dapat dia percayai sama sekali, dan matanya hampir melotot dalam sekejap. Kaisar Netherworld tidak punya waktu untuk memperhatikan pikiran Kaisar Yan Po saat dia melepaskan diri, dia tiba-tiba melakukan kontak dengan Sungai Mata Air Kuning di belakangnya. Bangun! Raungan hening tiba-tiba datang dari hati Kaisar Netherworld. Ledakan! Sungai Mata Air Kuning di kejauhan mulai mendidih, dan saat Kaisar Netherworld meraung dari lubuk hatinya, sesosok kuno perlahan muncul dari kedalaman Sungai Mata Air Kuning. Begitu sosok ini muncul, aura menyapu 9 langit dan 8 gurun, memenuhi seluruh dunia. Takut. Fiuh. Di bawah aura ini, Wan Gu Mingzu dan yang lainnya di kejauhan mengangkat kepala ketakutan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkus satu persatu. Melihat sosok yang muncul dari kedalaman Sungai Mata Air Kuning dengan tidak percaya. Aura sosok ini sangat familiar bagi mereka, keagungan dan dominasi tertinggi sangat mirip dengan perasaan pasrah dan putus asa yang muncul dari lubuk jiwa mereka saat menghadapi wujud asli Kaisar. Neter. Apa itu? Suara Wan Gu Mingzu bergetar, seperti rusa yang terkejut. Di sisi lain, hati Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, Kaisar Naga Penjara, dan lainnya juga melonjak karena terkejut dan ngeri. Masih ada orang kuat yang bersembunyi di Sungai Huangquan ini. Tuan, hati-hati.
Tuan Chen. Beberapa sosok seperti kilat, meninggalkan Kaisar Yanpo satu demi satu, dan dengan kasar menyerbu sungai Huangquan di depan. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.